semuanya, Beta Olivia Jaso. Nah, sekarang Katong sedang ada dalam minggu-minggu sengsara. Dan Beta akan mengajak teman-teman semua, Katong akan menemui anak muda, pemuda Gereja Protestan Maluku, dan Beta akan menanyakan kira-kira dong tahu seng tentang apa itu perhaliran sebelum Katong masuk dalam perjamuan kudus. Dan setelah perjamuan kudus, ada juga ibadah syukur perjamuan. Menurut kakak, perhaliran itu apa? Kan sebelum perjamuan Katong ada perhaliran. Pandangan dari kakak itu seperti apa? Menurut Beta, perhaliran itu macam tanda kesiapan Katong untuk mengikuti perjamuan kudus. Apakah Beta Katong siap untuk makan bersama Yesus atau tidak? Persiapan hati dan iman, persiapan untuk lebih tenang begitu supaya menghadapi perjamuan. Katong kayak lalu dengan syahdu. Kalau menurut beta perhaliran tuh katong mempersiapkan katong sendiri untuk katong mau mengikuti Yesus dalam perjamuan kudus. Perhaliran itu kayak suatu persiapan untuk katong mengikuti perjamuan bagi supaya katong lebih tenang, kayak katong lebih ikuti perjamuan itu kayak lebih khusyuk begitu. Beta tangkap sedikit itu perhaliran itu untuk mengetahui kesiapan katong untuk mengikuti perjamuan. Misalnya kakak Alto sendiri atau misalnya Beta sendiri seng ikut perhaliran, menurut kakak seng Katong itu siap seng untuk ikut perjamuan? Itu menurut beta tergantung dari masing-masing orangnya. Kalau orangnya siap untuk mengikuti ya bisa saja untuk mengikuti. Kalau percuma ikut perhaliran tapi dari dalam diri seng siap, sama saja. Setelah perjamuan biasanya ada ibadah syukur tuh kakak. Kakak biasa ikut sih kalau ibadah syukur. Menurut kakak itu penting atau seperti apa? Kalau ibadah syukur perjamuan itu sangat penting karena kalau biasa orang tertua bilang kalau sing ikut syukur perjamuan kudus itu sama saja dengan kayak katong Kayak kurang lengkap gitu ya? Iya. Kita sih itu hal penting karena dari orang tua yang dulu juga biasa kalau bilang istilahnya kalau habis makan harus cuci piring. Nah, itu yang sering ditanam dari orang tua yang dulu sampai sekarang juga kita pegang itu bahwa setelah perjamuan syukur itu patut gitu. Ya kalau menurut beta kalau habis perjamuan ada ibadah syukur itu penting. Katong ucap syukur karena katong ikut perjamuan, katong boleh memperingati katong punya Tuhan punya darah di tubuh yang sudah katong gitu. Kalau beta sih penting sih harap itu katong mengucapkan syukur katong apa itu sih perjamuan syukur bisa makan roti yang anggur yang saya kan itu beta itu penting sih. Penting sekali. Jadi dari mulai perhaliran sampai ke perjamuan dan ibadah syukur Katong harus ikuti karena itu penting menurut kakak. Ya. Shalom. Tentang perhaliran. Perhaliran itu adalah bagian dari cara Gereja Protestan Maluku menjalankan ritus perjamuan kudus sebagai sebuah tradisi gereja. Bagi Gereja Protestan Maluku, perjamuan kudus itu adalah sebuah akta yang sakral dan kesakralannya itu dipelihara dari ritus awal pelaksanaan perjamuan itu sendiri. Pada ritus awal itu, perhaliran menjadi salah satu aktivitas ibadah gereja yang menempati posisi penting di dalam pemaknaan tentang kudusnya perjamuan kudus. Sebab perhaliran itu adalah tahapan persiapan umat untuk memenuhi undangan Tuhan di dalam perjamuan asa yang kudus. Tanpa mempersiapkan diri, sakralitas perjamuan itu sendiri akan berkurang. Sebab kemurnian hati yang dibutuhkan di dalam kita menghadiri perjamuan kudus. Mengapa? Sebab perjamuan kudus itu adalah akta Yesus Kristus mempersembahkan tubuhnya untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Manusia sebagai orang percaya meresponi ketulusan Yesus itu dengan mempersiapkan dirinya
untuk ikut di dalam perjamuan asa yang kudus. Sebab itu bagi Gereja Protestan Maluku, perhadliran semestinya menjadi salah satu ibadah yang penting di dalam proses pelaksanaan perjamuan kudus. Mereka yang menghadirinya tentu adalah warga Gereja Protestan Maluku yang adalah anggota SIDI GPM. Dan di dalam ritus perhadliran ada pertanyaan-pertanyaan yang membimbing umat untuk mengingat imannya, mengingat keselamatan yang dikerjakan Kristus sebagai korban penebusan dosa, dan kesiapan dirinya untuk benar-benar mengikuti perjamuan kudus sebagai akta penebusan dosa. Sebab itu, tanpa perhadliran, perjamuan kudus tidak akan mendapatkan makna esensinya sebagai sebuah sakramen kudus di Gereja Protestan Maluku. Karena perjamuan kudus adalah sebuah perbuatan sakral atau ritus yang sakral bagi Gereja Protestan Maluku, maka setelah perhadliran, tahapan mempersiapkan maedah perjamuan kudus, yaitu roti dan anggur, pun mendapatkan perlakuan khusus di dalam praktek ritus Gereja Protestan Maluku di jemaat-jemaat GPM. Persiapan itu adalah dengan prosesi membakar roti dan mempersiapkan anggur. Pada jemaat-jemaat tertentu atau sebagian besar jemaat Gereja Protestan Maluku, momen ini menjadi semacam momen pekerjaan kudus di dalam jemaat, terutama di bagian pedesaan. Maka pada saat aktivitas membakar roti dan mempersiapkan anggur, tidak ada satupun warga gereja, anggota jemaat yang misalnya keluar dari rumahnya atau pergi ke kebun di hari-hari itu. Pekerjaan itu dilaksanakan oleh majelis gereja, majelis jemaat, dipastori jemaat. Pada jemaat-jemaat tertentu telah ada keluarga-keluarga tertentu pula yang dikhususkan untuk membakar roti dan mempersiapkan anggur perjamuan kudus. Hal itu yang membuat mengapa perjamuan kudus di Gereja Protestan Maluku betul-betul menempati posisi yang sangat khusus di dalam ritus dan tata cara liturgi Gereja Protestan Maluku. Tidak sampai di situ saja, tapi mempersiapkan ruang gereja, mempersiapkan meja perjamuan kudus juga merupakan bagian dari proses sakralisasi perjamuan kudus itu sendiri. Sampai pada pergumulan untuk persiapan perjamuan kudus dalam hal memotong roti dan mempersiapkan anggur bagi perjamuan asa yang kudus. Sakralisasi itu berlanjut pada peristiwa perjamuan kudus di dalam ibadah gereja. Keteraturan jemaat masuk ke meja perjamuan kudus selalu menandakan tanda sakralnya perjamuan kudus. Oleh karena itu di GPM, bila misalnya ada seorang yang masuk ke meja perjamuan kudus dan kakinya terantuk pada bangku ataupun kaki meja, selalu dianggap ada masalah yang mereka hadapi di rumah. Itu artinya membenahi diri penting sebagai cara dan persiapan kita masuk ke perjamuan kudus. Walau sebenarnya itu hal-hal yang lumrah terjadi, tapi hal tersebut selalu menjadi kode, semacam kode iman, bahwa ada proses pembenahan diri yang masih perlu kita lakukan di dalam hidup tiap-tiap hari. Pada saat mengambil makan pada roti dan anggur pun ada hal-hal tertentu yang bisa saja terjadi secara kebetulan, seperti orang tersedak. Itu pun selalu dipahami ada soal tertentu yang dihadapi oleh orang tersebut di rumah. Dan lagi-lagi ini memberikan semacam kode iman, pembenahan hidup, pembenahan diri menjadi penting di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Meski kita sadari bahwa pada perjamuan itu segala dosa kita diampuni oleh Tuhan, tapi ketulusan hati, kemurnian hidup itu yang menjadi penting di dalam seluruh proses atau ritus perjamuan sebagai sebuah sakramen gereja. Dalam sisi itu, maka perjamuan kudus itu adalah sebuah akte ibadah jemaat. Bagi warga SIDI gereja, mereka mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Tapi anggota jemaat lainnya, termasuk anak-anak, tidak dimungkinkan untuk keluar dari rumah pada saat berlangsungnya ibadah itu. Itu artinya bukan hanya suasana hati orang yang masuk perjamuan dan suasana di dalam gereja yang menjadi penting, tapi suasana hidup seluruh jemaat, suasana hidup semua masyarakat, semua warga jemaat di negeri itu, jemaat itu
menjadi penting untuk menopang kesakralan perjamuan itu sebagai sebuah ritus penebusan dosa yang dikerjakan Kristus, dan itu menandakan kita semua siap untuk menyambut penebusan dosa yang tandanya kita peringati melalui perjamuan kudus. Apa esensi syukur? Peristiwa syukur gereja adalah peristiwa hidup dan peristiwa iman tiap-tiap hari. Tapi dalam perjamuan kudus, semisal pada Jumat Agung, selain berlangsung ibadah perjamuan yang dikhususkan bagi warga sidi gereja di pagi hari, maka pada bagian ibadah sorenya merupakan ibadah umum, ibadah untuk seluruh warga gereja. Biasanya kita menyebut sebagai ibadah syukur perjamuan kudus. Tapi sebenarnya itu adalah ibadah umum, ibadah untuk seluruh warga gereja, termasuk di dalam memperingati kematian Kristus melalui Jumat Agung. Dan ibadah itu harus dihadiri oleh seluruh warga jemaat GPM. Ada istilah-istilah yang menarik sebenarnya. Kalau perjamuan diibaratkan seperti kita makan sehidangan semeja dengan Kristus, istilah orang Ambon, habis makan mesti cuci piring juga. Jadi siapa yang mengikuti ibadah perjamuan di pagi hari harus juga hadir dalam ibadah pengucapan syukurnya di sore hari. Terserah apapun konsepnya, apapun idiom yang dimunculkan, yang digunakan selama ini, tapi bahwa kita telah belajar dan diajarkan dalam ritus-ritus kudus ini untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih karena karyanya untuk menebus segala dosa kita berlangsung, dan kita menerima karunia keselamatan itu sebagai pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Tugas kita hanya satu, meresponinya dengan bersyukur dan bertanggung jawab atas keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan. Atas nama pimpinan Gereja Protestan Maluku bersama seluruh pelayan dan jemaat GPM, kami mengucapkan selamat atas peneguhan sidi bagi warga sidi Gereja Protestan Maluku yang baru di tahun 2021. Selamat menjalani perjamuan kudus yang pertama, dan lanjutkanlah dalam perjamuan-perjamuan Tuhan seumur hidup saudara-saudara. Selamat menjalani Jumat Agung. Selamat merayakan Paskah Kristus Yesus. Tetap yakin bahwa ini tahun rahmat Tuhan telah datang. Kerjakanlah keselamatan. Berpegang teguhlah pada moto kita, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Amin.